warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Ferry Julidin. Saya merupakan calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Bengkulu Selatan. Kali ini saya tidak sendiri. Sekarang saya bersama dengan Bapak Anggit Indra Kusuma, yaitu selaku guru kimia di SMA Negeri 9 Bengkulu Selatan, yang kali ini nanti akan kami adakan pra-observasi kelas sebelum supervisi akademik dilakukan. Baik, kita kenalan dulu sama Pak Anggit. Apa kabar Pak Anggit? Alhamdulillah sehat. Oke, gimana nih proses pembelajarannya selama ini, kira-kira sudah menuju ke arah yang lebih baik atau perlu perbaikan? Alhamdulillah menuju ke arah yang lebih baik. Alhamdulillah. Baik Pak Anggit, pada kesempatan kali ini kami selaku calon guru penggerak mohon izin terlebih dahulu untuk nanti melakukan semacam supervisi akademik dalam proses pembelajaran. Sebelum itu kami akan melakukan percakapan pra-observasi kelas terlebih dahulu. Ada waktunya Pak Anggit kira-kira? Ya, ada, silakan. Oke, baik. Di mana pra-observasi kelas ini Pak Anggit bertujuan untuk mengetahui dan evaluasi jalan pembelajaran yang akan dilakukan nanti dengan persiapan agar lebih siap dan percaya diri, dan sehingga nanti pembelajaran yang dilakukan itu akan berpihak kepada murid. Baik, adapun beberapa pertanyaan akan kami sampaikan Pak Anggit terkait dengan pra-observasi kelas ini. Di antaranya yang pertama yaitu tujuan pembelajaran yang akan disampaikan oleh Pak Anggit sendiri itu tujuan pembelajarannya apa Pak nanti? Oh, baik. Materi yang akan disampaikan pertama itu mengenai sistem periodik unsur. Ya. Adapun tujuan yang akan kita capai dalam pembelajaran tersebut adalah pertama, peserta didik dapat mengetahui unsur-unsur yang terdapat dalam tabel periodik. Ya. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan sifat-sifat unsur. Itu Pak, ada dua. Oke, baik. Jadi tujuan pembelajaran yang akan disampaikan nanti ada dua Pak ya. Ya. Yang pertama tadi peserta didik dapat mengetahui unsur-unsur yang terdapat dalam tabel periodik. Kemudian peserta didik dapat menjelaskan sifat-sifat dari periodik unsur gitu Pak ya. Ya, betul. Oke, baik, dari tujuan pembelajaran tersebut tentu nanti akan ada area pengembangan yang akan Bapak lakukan nantinya dicapai. Nah, kira-kira Pak, area pengembangan yang akan Bapak lakukan nanti pada saat proses pembelajaran itu apa Pak? Yaitu area di pengetahuan dan keterampilan peserta didik Pak Ferry. Oke, jadi area pengembangannya itu di pengetahuan dan keterampilan Pak ya? Ya, betul. Oke. Kira-kira Pak, nanti pengetahuan itu aspek apa Pak yang akan dinilai? Seperti apa? Seperti itu misalnya? Aspek yang nilai itu pemahaman peserta didik mengenai unsur-unsur yang terdapat dalam tabel periodik dan sifat-sifat dalam tabel periodik tersebut melalui lembaga kerja dan quizzes melalui quizzes. Ya. Oke, baik. Berarti nanti pengetahuannya nanti untuk melihat seberapa pemahaman siswa gitu Ya, Pak ya. betul. Nah, dengan menggunakan bentuknya yaitu dengan quizzes gitu dan betul, lembar kerja siswa. Ya, betul, Oke, betul. baik Pak. Kalau keterampilan gimana Kalau keterampilan itu dilihat dari keaktifan peserta didik dalam mengerjakan lembaga kerja dan ketika mereka melakukan presentasi di depan kelas. Oke, baik. Jadi keterampilannya dilihat dari seberapa aktif mereka dalam kerja kelompoknya gitu Pak ya. Kemudian bagaimana mereka mempresentasikan, apakah sudah betul memahami, kemudian memiliki kemampuan dalam mentransfer ilmu lah ke teman-teman yang lain gitu. Oke, baik, bagus sekali Pak Anggit. Jadi ada pengetahuan dan keterampilan dalam area pengembangan yang akan dilakukan nanti. Nah, kemudian Pak Anggit, selain dari itu nanti kan ada strategi yang akan disiapkan gitu, seperti strategi pembelajarannya. Nah, kira-kira metode apa sih nanti yang akan Bapak lakukan pada saat proses pembelajarannya? Yang akan saya lakukan itu metode problem based learning, Ya. di mana nanti peserta didik memecahkan masalah yang ada dalam lembaga kerja tersebut bersama kelompoknya. Oke, berarti yang akan dilakukan nanti yaitu dengan menggunakan metode atau model pembelajaran problem based learning Pak ya, atau pemecah masalah itu. Sehingga diharapkan nanti mungkin siswanya akan mampu memecahkan masalah yang diberikan secara berkelompok tentu Pak ya. Betul sekali. Oke, baik. Selain tadi model pembelajaran Pak Anggit sampaikan, mungkin ada metode Pak untuk mencapai tujuan itu nanti, itu seperti apa Pak metodenya? Oh ya, ada Pak Ferry. Yaitu kita menggunakan model pembelajaran diferensiasi, yang mana peserta didik itu kita bagi belajarnya yaitu ada yang visual, audio, dan kinestetik Pak Ferry.
Oke, berarti nanti akan ada metode dengan menggunakan profil belajar murid, yaitu diantaranya yaitu gaya belajar siswa, ada visual, auditori, dan kinestetik. Nah, kira-kira Pak, nanti untuk mencapai tahu kita gaya belajar tersebut, nanti gimana tuh yang dilakukan terlebih dahulu? Kita melakukan tes diagnostik awal. Nanti dari tes diagnostik awal tersebut kita bisa melihat peserta didik tersebut lebih cenderung ke gaya belajar yang mana. Tapi dilihat dari tes kemampuan awalnya gitu Pak ya. Nah, terlihat itu kemudian diapakan Pak? Nanti dari hasil tersebut kita kelompokkan anak tersebut. Apakah dia lebih cenderung ke visual atau ke audio atau ke kinestetik Pak Ferry. Oke, baik, jadi strateginya tadi dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning, kemudian metodenya itu nanti ada diskusi yang ditentukan melalui kemampuan awal siswa dari gaya belajar, kemudian dibuat dalam bentuk kelompok gitu ya. Nah, oke, baik, terima kasih Pak Anggit, luar biasa sekali untuk persiapan yang telah dilakukan. Kira-kira nanti hari apa Pak nanti kita bisa lakukan proses supervisi akademik di kelasnya? Baik, insya Allah kita bisa melakukan supervisi pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 Pak Ferry. Oke, berarti di tanggal Selasa Bapak bisa untuk melakukan proses supervisi akademik Pak ya? Ya. Nah, kira-kira nanti Pak yang akan dilakukan proses pembelajarannya dengan kelas mana Pak? Kebetulan pada hari itu saya mengajar di kelas 10E. Oke, jadi yang akan dilakukan pada kelas 10E nanti Pak ya? Baik, Pak Anggit, mudah-mudahan tidak ada halangan. Nanti kita hari Selasa kita berjumpa kembali dan saya mohon izin nanti saya untuk ikut bersama dengan Pak Anggit untuk melihat proses pembelajaran dalam hal supervisi akademik. Berarti nanti kita hari Selasa nanti itu akan melakukan supervisi akademik Pak ya. Oke, setelah itu nanti Pak Anggit nanti akan ada pasca observasi. Nah, gitu untuk melihat kita mengevaluasi bersama dan refleksi hasil dari supervisi akademik tersebut. Dan nanti tentu akan juga dihadiri oleh pengajar praktik kami Pak yang akan bersama kita untuk pasca observasi. Bisa Pak ya? Insya Allah Pak Ferry. Oke, semoga pembelajarannya akan berlangsung dengan baik dan juga nanti diharapkan untuk refleksinya juga akan menjadikan pembelajaran kita ke depannya selalu dalam perbaikan dan perbaikan. Amin. Oke, sekali lagi terima kasih Pak Anggit untuk waktunya. Baik, itulah tadi percakapan praobservasi kelas kami dengan Pak Anggit Indra Kusuma selaku guru kimia di SMA Negeri 9 Bengkulu Selatan. Nanti kita hari Selasa akan ketemu lagi dalam proses supervisi akademik di kelas dan selanjutnya akan dilakukan pasca observasi bersama pengajar praktik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita mulai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita memulai pelajaran seperti biasa, ketua kelas tolong pimpin teman-temannya berdoa terlebih dahulu. Silakan Jess untuk pimpin teman-temannya. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa sesuai kepercayaan kita masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Baik. Bagaimana keadaan kalian pagi hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Ada yang tidak masuk hari ini? Ada. Siapa? Amin. Baik, kita doakan supaya Albert bisa masih si belajar kita. Kita tepuk semangat dahulu. Masih ingat tepuk semangat? Masih. Baik, kita mulai. Tepuk semangat. Masih semangat atau masih kurang? Sudah semangat atau masih kurang? Baik, terima kasih. Sebelum kita memulai, Bapak akan terlebih dahulu menanyakan hirup udara dan ada yang minum. Kalau Bapak tanya apa udara yang kita hirup itu apa ya namanya? Oh, dua. Yang dikeluarkan, udara yang dikeluarkan itu apa namanya? Karbon dioksida. Terdiri dari atom karbon dan oksigen. Karena lebih lanjut apa itu unsur dalam tabel periode unsur?
Bapak mempersilakan kepada kalian untuk melihat dan memperhatikan video pembelajaran berikut. Silakan. Assalamualaikum, halo adik-adik, ketemu lagi dengan kakak di channel Kimatika. Di video kali ini kita akan belajar tentang sistem periodik unsur. Sistem periodik unsur-unsur merupakan suatu sistem yang sangat baik untuk mempelajari kecenderungan sifat unsur dan beberapa sifat yang lainnya. Yang pertama, kita bahas dulu tentang tabel periodik. Di dalam tabel periodik, ada yang disebut periode dan ada yang disebut golongan. 2 dan periode 3 disebut periode pendek dan masing-masing berisi 8 unsur. Lalu, periode 4 dan periode 5 disebut periode panjang dan masing-masing berisi 18 unsur. Kemudian ada periode 6 disebut periode sangat panjang yang berisi 32 unsur. Nah, yang terakhir periode 7. Pada periode ini, terdapat pula deretan unsur yang disebut dengan deret aktinida. Oke, sekarang kita lihat golongan A, kemudian golongan transisi atau golongan B, lalu yang ketiga adalah golongan transisi dalam. Yang termasuk golongan utama atau golongan A itu ada 8 golongan, yaitu golongan 1A disebut juga dengan, lalu ada golongan 3A disebut juga dengan golongan karbon, golongan 5A disebut juga dengan golongan nitrogen, kemudian golongan 6A yang disebut juga dengan golongan oksigen, dan golongan 8A yang disebut juga dengan golongan gas mulia. Kemudian yang termasuk golongan transisi atau B dan 8B. Dan yang terakhir yang termasuk golongan transisi dalam ada 2, yaitu disebut dengan golongan lantanida atau deret lantanida. Kemudian yang kedua golongan aktinida ionisasi. Nah, ini cara cepat untuk mengingatnya saja ya. Ingat, untuk sifat asam sampai afinitas elektron dalam satu periode hanya bertambah sampai golongan 7A saja ya. Sedangkan potensial atau energi ionisasi berarti mogram. Oke, untuk selanjutnya kita akan membahas mengapa sifat-sifat periodik ini dalam satu periode atau golongan itu semakin bertambah atau semakin berkurang. Nah, tapi yang akan kita bahas di sini hanya beberapa sifat saja ya, yaitu jari-jarinya akan semakin panjang. Makanya dalam satu golongan, sifat jari-jari dari atas ke bawah akan semakin bertambah. Ingat sifat wariba ya. Lalu kalau dalam satu periode, kenapa ya jari-jari atom dari kiri ke kanan semakin mengecil? Padahal dalam satu periode, atom-atom memiliki jumlah kulit yang sama. Misal, atom Na dan atom Mg. Mereka berada dalam satu periode ya, artinya jumlah kulit-kulit atom mereka pun sama. Tetapi kenapa jari-jari atom Mg lebih kecil dibandingkan dengan jari-jari atom Na? Nah, kita lihat Na memiliki nomor atom 11, sedangkan Mg memiliki nomor atom 12. Artinya, muatan inti atom Mg itu lebih besar dibandingkan dengan muatan inti atom Na. Ingat ya, nomor atom ini menunjukkan jumlah proton, pemuatan dari inti, dan juga menunjukkan jumlah elektron. Kemudian, karena muatan inti atom Mg itu lebih besar, artinya jari-jari atom akan semakin pendek. Kita lanjut ke sifat berikutnya, yaitu tentang energi ionisasi. Energi ionisasi adalah energi yang diperlukan untuk melepaskan elektron yang terikat paling lemah oleh suatu atom-atom atau ion dalam wujud gas. Contoh, Na dalam wujud gas menghasilkan Na+ dan elektron. Energi ionisasinya adalah 495,9 kJ per mol. Nah, ini artinya untuk melepaskan elektron dalam wujud gas, Na membutuhkan energi sebesar 495,9 kJ per mol. Kemudian contoh yang kedua, Mg menghasilkan Mg+ dan elektron, energi ionisasinya adalah 737,7 kJ per mol. Artinya sama ya, jadi gas Mg jika ingin melepaskan elektron itu membutuhkan energi sebesar 737,7 kJ per mol. Nah, sekarang kenapa dalam satu golongan dari atas ke bawah energi ionisasi atom semakin kecil? Kita perhatikan, tadi disebutkan bahwa energi ionisasi adalah energi yang diperlukan untuk melepaskan. Mg lebih membutuhkan banyak energi dibandingkan dengan Na. Kenapa? Karena elektron terluar Mg itu lebih dekat atau lebih mendekat ke inti atom dibandingkan dengan Na. Maksudnya menunjukkan bahwa atom tersebut cenderung menarik elektron dan menjadi ion negatif.
Karena dalam satu periode dari kiri ke kanan, atom-atom cenderung semakin mudah menarik elektron, makanya afinitas elektronnya pun cenderung semakin meningkat. Begitupun dalam satu golongan ya. Karena dari atas ke bawah itu atom-atom semakin sulit menangkap elektron, makanya afinitas elektronnya dari atas ke bawah semakin rendah. Nah, untuk lebih gampang mengingatnya juga, Jelaskan sebentar. Ini adalah tabel periodik yang telah kita bahas bersama. Terdiri dari berapa golongan? 8 golongan. 8. Terdiri dari 3 golongan. Yang golongan A dikenal dengan golongan utama. Yang golongan B ini yang Bapak ini dikenal dengan golongan transisi. Sedangkan golongan lantanida dan aktinida disebut dengan golongan transisi dalam. Baik. Golongan utama yaitu golongan 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A sampai 8A. Nah, sedangkan golongan B sama dari 1B sampai ke 4 ada berapa? 18 dijumlahkan. Pada golongan B transisi ada 10 atom, sedangkan pada golongan B ada 10, sedangkan pada golongan A ada 8. Tinggal kita jumlahkan 10 tambah 8 adalah 18 ya. Begitu juga pada golongan berapa ini? Golongan 5 sama 18. Sedangkan pada 7 dan 8 ini ditambah dengan adalah lantanida dan aktinida. Baik, untuk lebih jelasnya kita bekerja dalam kelompok. Seperti biasa, yang sedangkan kelompok audio berdasarkan gaya belajar kalian di sebelah sini, sedangkan untuk meja ini adalah kinestetik. Silakan, silakan gabung dengan kelompok kalian. Silakan di sini, visual di sini. Yang kinestetik sebelah sini. Audio di sebelah sini. Kinestetik, hasil mana Zen? Kinestetik sini Zen. Baik, kalau sudah. Baik, sekarang Bapak bagikan kerjaannya sama seperti kemarin. Nanti silakan kalian lihat yang mana jawabannya itu ada visual. Silakan. Nah, yang untuk lebih memahami silakan kalian browsing dari YouTube, itu kalian cek kira-kira itu apa. Ini akan Bapak bagikan sistem codingnya. Tugas kalian nanti adalah menempel ya, yang sama seperti sebelumnya. Ini ada 2. Satu ini dua kali kan satu kelompok sini. Silakan dipotong ininya nanti aja. Bergabung sini. Silakan closing dari. Silakan satu lagi. Kita lagi belum potong ya. Bisa kalian posting itu dengan pertanyaan, nanti bisa kalian cari manfaatkan. Sampai tadi. Silakan yang HP-nya dibawa, silakan. Kalau
depan kelompok kinestetik 1 dan Ada kedua kulit. di sini ada lemnya saudara. Ada kedua kulit itu. Itu tadi yang mana? Jari-jari atom tadi ya? Jari atom. Dia terbesar tadi. Itu tadi dari bawah. Ini dan kita nih. Beda, dia tidak sesuai 7A, 7 kan? Bisa lo akses ke video, review, video.
Kali kan satu kelompok. Ini kan kelompoknya dua nanti. Ini kan satu kelompok maju. Ya terserah kalian dicek aja yang mana sesuai dengan pertanyaan juga bisa kalian jawab melalui video. Itu depan nanti. Tanya nomor satu dari pertanyaan nomor satu apa tadi? Dengan tentukan unsur yang termasuk berdasar masalah. Kalian tadi kalau 1A kelompok kinestetik 1. Sudah. Nama belum jajari atom dari yang kecil yang terbesar dari golongan 1 7A lihat ini kan sudah ada internet kan bisa disimpan. Oke. Gambar tabel codik. Mana yang tadi? Ini apa? Kolom 7 mana kolom 7A? Nah, lihat. Cari atom itu sifatnya dari mana dalam satu golongan atas ke bawah? Plus, berarti dia bertambah besar kan? Nah, pertanyaannya kan dari yang terbesar dan yang terkecil terbesar. Berarti kalau itu kemana? Nah, dari bawah ke atas. Ya, bagus. Ya, sebentar, passwordnya ini Bapak juga bingung. Saya passwordnya ini mau tak ganti passwordnya. Balik aja. Balik aja.
yang kinestetik, tuliskan kelompok kalian satu-satu. Ada 2 kelompok kinestetik, 1. Ya silakan, ini kan 1 ada 2 kali kolom sini, yang sana kolom sini, silakan. Tempel. Silakan yang kinestetik, cepat kita. WP ini jalan paspornya ibu paspornya. Sudah. Yang mana apa lagi nak? Semua yang kelompok ini. Ini kan 2, tadi kan ada 2 kertas. Kelompok mana kelompokmu? Kelompok mana katanya? Nah, jawabannya udah dipotong nanti. Sudah. Kalau sudah silakan, Pak tulis. Nomor 1 apa jawabannya? Nah. Iya, sesuaikan dengan LK tadi lomba kerja kalian tadi. Nomor 1 pertanyaannya apa? Ditempelkan. Silakan, ini kelompok nomor 1 tadi apa? Ditulis. Nah, pertanyaan tadi apa pertanyaannya? Tuliskan unsur yang termasuk golongan 2A. Tempelkan golongan 2. Tempelkan. Ini nomor 5. Kenapa? Satu kelompok aja. Kamu aja. Beda kelompok. Nomor pertanyaan yang diurutan terbesar yang kebalikan gimana? Tandanya, tanda panahnya kemana? Sudah? Baik, silakan duduk. Kembali posisi usul nggak ada dari kaki ke kepala ini. Tolong perbaiki dulu. Yang 3A nih. Awal. Dipotong satu-satu, nah, dipotong satu-satu.
Mana Setiaki? Mana Tini? Nomor 5, aku tanya nomor 5. Yang visual sudah. Baik, sudah yang di depan, Nak. Baik, kita akhiri diskusi kelompok kita. Sekarang Bapak minta perwakilan dari kalian untuk presentasi, mungkin dari visual. Silakan maju untuk perwakilan kelompoknya untuk mempresentasikan ke depan. Silakan. Nanti kita cek sama-sama bagaimana hasil diskusi kelompok kalian sudah samakan dengan teman kalian. Visual 1, audio 1, 1 untuk kinestetik, cek sana. Satu kelompok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mewakili dari tuliskan unsur yang termasuk golongan 2A. 1. BE, MG, CA, SR, BA, RA. Bagaimana? Sudah sama dengan kelompok kalian? Baik, lanjut. 2. Tuliskan unsur yang termasuk periode kedua. Li, Be, B, C, N, O, F, N, dan N. Ya. Betul, silakan lanjut. Betul, ya, contohnya.
Yang betul dicontoh itu yang kinestetik. 3. Tuliskan unsur yang termasuk golongan 1B. Cu, Ag, Au, Rg. Ya. Ya, lanjut. 4. Urutkan sifat-sifat jari-jari atom dari yang terkecil ke terbesar dalam golongan 7A. F, Ci, Br, L, At, Uus. Ya, yang terkecil terbesar dari atas ke bawah. 5. Urutkan sifat energi ionisasi dari yang terbesar ke terkecil dalam periode kedua. Ne, F, O, Nc, B, Be, Li. Ya. 6. Urutkan sifat afinitas elektron dari yang terbesar ke terkecil dalam 1A. H, Li, Na, K, Rb, Cs, Pr. Bagaimana? Nah, ada apa? Ada HDO, ada Li, ada Ya. A, Silakan. Mungkin ada yang mau bertanya kepada teman atau tidak kerja kelompok kalian antara visual, audio, kinestetik dengan lembar kerja yang telah Bapak bagikan. Sudah, baik. Kalau sudah, berarti tidak ada pertanyaan. Silakan ditutup. Adi, hasil diskusinya. Terima kasih sudah mendengarkan diskusi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Kalau kita punya tepuk tangan, pembelajaran yang kita lakukan hari ini. Kesimpulannya apa? Dari pembelajaran yang kita lakukan, pertama ada 2 golongan transisi dalam. Kita tambahkan sini yaitu golongan transisi dalam. Kita tambahkan biar transisi dalam. 3 golongan tadi. Karena sudah ada yang sebelumnya hanya 2 golongan, tetapi berdasarkan prinsip pembelajaran tadi ada 3 golongan, yaitu golongan A, B, dan transisi dalam. Baik. Kemudian kesimpulan yang kedua apa? Keelektronegatifan, sifat logam dan non-logam, dan titik dan titik lebur. Nah, hari ini kita hanya membahas apa? Jari-jari atom, energi ionisasi, dan afinitas elektron. Nah, cukup 3 saja untuk hari ini, dan yang sifat periodik lainnya kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Sampai pada kesimpulan ini, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Baik. Kalau tidak ada, untuk lebih memahami tentang sifat periodik unsur, silakan kalian klik di komputer kalian atau yang punya HP, silakan klik. Kita masuk ke quizzes. Bapak ingin mengecek seberapa paham kalian mengenai pembelajaran kita hari ini. Silakan. Nggak bisa. Bisa kami buat yang aman. Jelas lah. Sampai 6 detik dibuka lagi untuk browsing nih. Sampai dibuka. Ya, kenapa? Yang punya HP silakan memakai HP-nya. Bawa HP mana nih? Silakan bergabung aja ke kawan. Ya, silakan kita masukkan kodenya. 69894. Bucin Falan sudah. Bucin siapa Bucin? Ini ya. Ya Allah. Bucin. Bucin, Bapak nggak tahu Bucin? Tulis namamu. Silakan join. Azen. Masuk. Kaisa sudah.
Bikin otak. Dari yang belum. Dari mana? Sama arah ini. Gas Pak, gas. Sebentar, ada teman yang belum selesai nama sebulan apa? Baik, kalau sudah kita siap mulai. Ya, nafas sendiri lanjut. Nomor 1. Atas ke bawah makin kecil makin besar dari atas ke bawah. Baik, waktunya 4, 3, 2, 1. Siapa yang nomor pertama? Kita lihat waktunya habis. Yang pertama azan. Belum. Mati lampu di mana? Baik. Malam ini akan tolong beri hapusnya. Bapaknya lihat. Nah, ini kita sudah menyelesaikan sistem periodik dan sifat-sifat tabel periodiknya, yaitu mengenai apa tadi? Jajaran atom, energi ionisasi dan abilitas elektron. Kita sudah tuntaskan hal ini. Kesimpulannya sudah kita ambil bersama-sama. Nah, jangan lupa minggu depan kita akan masuk ke pertemuan berikutnya masih sistem periodik unsur dengan sifat periodik yang lainnya. Tolong dipelajari supaya ketika masuk ke pertemuan berikutnya Bapak menanyakan asesmen awal pertanyaan kepada kalian bisa menjawabnya dengan benar. Baik. Sebelum mengakhiri pembelajaran kita hari ini, tolong ketua kelas untuk berdoa terlebih dahulu. Semoga pembelajaran kita hari ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Sesuai kepercayaan kita masing-masing, berdoa mulai. Doa selesai. Baik. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembali ke kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kembali dengan saya Ferry Julidin dari SMA Negeri 9 Bengkulu Selatan yang merupakan calon guru penggerak angkatan 8 Kabupaten Bengkulu Selatan. Pada kali ini saya bersama dengan guru yang diobservasi melalui supervisi akademik, yaitu dengan Pak Andi Indra Kusuma selaku guru yang diobservasi. Kemudian pada kesempatan kali ini juga
kita kehadiran dari Pak Heri Setiadi selaku pengajar praktik program pendidikan guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Bengkulu Selatan. Assalamualaikum Bapak-bapak. Waalaikumsalam. Apa kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat semua Pak ya. Baik Bapak sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan percakapan pasca observasi. Di mana pasca observasi ini akan saya tanyakan beberapa pertanyaan kepada Pak Anggit selaku guru yang diobservasi pada supervisi akademik beberapa hari yang lalu. Baik Pak Anggit, ada beberapa hal yang ingin ditanyakan terkait dengan pelaksanaan pembelajaran yang telah dilakukan. Yang pertama Pak Anggit, tentu saya ingin tahu dulu nih perasaan Pak Anggit nih setelah melaksanakan pembelajaran kemarin itu seperti apa gitu kan? Apakah berjalan dengan lancar seperti itu Pak? Boleh diceritakan sedikit Pak? Alhamdulillah pembelajaran kita yang Pak PS Supervisi kemarin berjalan dengan lancar, meski ada beberapa mungkin ya masih kelihatan siswa yang belum aktif. Oke baik, alhamdulillah berarti semuanya berjalan lancar walaupun ada beberapa mungkin Pak ya, Iya, dari betul. siswanya yang masih belum aktif Betul. gitu Pak. Baik Pak Anggit, untuk itu area pengembangannya Pak, area pengembangan yang setelah kita lakukan sebelum observasi kemarin kan ada pra observasi. Iya. Nah kemudian saat pelaksananya area pengembangan itu bagaimana Pak? Area pengembangan yang dilakukan, boleh Untuk- diceritakan sedikit? Pengetahuan dan keterampilan ya Pak PS. Ya, area pengembangannya berarti pengetahuan keterampilan Pak ya? Oh, iya. Oke, silakan Pak. Kalau pengetahuannya itu ya kita melakukan peserta didik bisa memahami dan menganalisis sifat-sifat dari periode unsur yang kita jelaskan. Sedangkan keterampilan yaitu peserta didik bisa menggunakan teknologi IT sebagai media pembelajarnya. Oke, baik. Berarti dari pengetahuannya bisa dilakukan dengan apa kayak semacam quizzes gitu Iya, ya. betul. Kemudian keterampilannya dengan kelompok mungkin Kelompok, gitu ya Pak betul. Oke. Itu menggunakan Oke, teknologi. dengan kelompok presentasi seperti Betul, itu Pak ya. sekali. Oke. Nah, pada saat pelaksanaannya kemarin Pak untuk area pengembangannya itu, nah kira-kira ada kendala tidak Pak atau hambatan yang terjadi saat pelaksanaan pembelajaran menurut Pak Anggi? Atau ada kekurangan gitu yang harus diperbaiki? Kalau hambatan seperti yang saya bilang di awal tadi, karena kita kan sebagai guru pasti mengharapkan semua peserta didik aktif. Iya. Nah, tetapi mereka masih ada beberapa orang yang belum aktif, belum fokus ke kegiatan pembelajaran kita. Oke, berarti yang seperti Pak bilang tadi ada siswa yang belum aktif, belum punya respon yang baik gitu Pak ya. Nah, kira-kira Pak bagaimana sih cara agar bisa diperbaiki ini? Agar siswa tersebut bisa menjadi respon yang baik, kemudian bisa menjadi lebih aktif seperti itu. Kira-kira ada hal yang akan dilakukan nantinya seperti apa? Mungkin kita melakukan pemetaan gaya belajarnya kembali Pak Ferry. Mungkin pada waktu kita diagnostik asesmen awal mungkin dia masuk ke visual, ternyata Ya. anak ini lebih cenderung ke kinestetik. Nah, Oke. mungkin kita akan melakukan asesmen diagnostik kembali. Oke, baik. Berarti nanti dilihat dari profil belajarnya dulu gitu ya. Ya, betul sekali. Oke, kalau belajar. Misalnya, mereka ini ada yang lebih ke kinestetik, berarti harus diupayakan, dipetakan ke bagian yang kinestetik biar Betul sekali. ada merata Betul, gitu Pak betul. ya. Oke, baik Pak Anggit, itu adalah caranya untuk diperbaikan untuk kedepannya. Betul sekali. Nah, sekarang rencana kedepannya gimana Pak? Kapan bisa diperbaiki ini pelaksanaannya? Ini secepatnya PPI, kemungkinan kan dalam minggu depan mungkin kita akan melakukan kembali tes asesmennya awal, diagnostik asesmen lagi untuk mengetahuinya. Jadi kan jangan sampai dia berlanjut, ternyata anak ini gaya belajarnya kinestetik, kita masukkan, kita kelompokkan ke dalam visual atau auditory. Oke, baik. Berarti rencananya akan segera lakukan pada minggu depan, Pak ya. Betul. Oke, di kelas yang samakah atau berbeda, Pak? Kemarin kan kita memakai kelas yang sama, Iya. kita fokuskan di kelas yang sama. Kelas yang sama. Oke, baik. Luar biasa sekali, Pak Anggit. Artinya nanti akan ada perbaikan ke depannya. Betul. Semoga apa yang telah dilakukan nanti akan berhasil tentunya dan bisa kita evaluasi kembali. Sangat menantikan saya dari hasil nanti Pak, nanti minggu depan itu bagaimana nih hasilnya setelah kita perbaiki dari profil belajar murid tersebut. Sangat menantikan itu, saya sangat merespon baik dengan apa yang telah dilakukan oleh Pak Anggit. Mudah-mudahan nanti kedepannya pembelajaran kita selalu akan membaik. Amin.
Baik Pak Ankit, mungkin itu saja yang bisa saya tanyakan ke Pak Ankit. Terima kasih atas jawaban-jawaban yang telah diberikan oleh Pak Ankit, luar biasa sekali untuk kemajuan kita bersama. Nah untuk itu di sini kita juga ada Pak Heri selaku pengajar praktik yang mungkin memberikan umpan balik atau refleksi terhadap kegiatan yang kita lakukan. Silakan Pak. Ya, terima kasih kepada Pak Heri selaku CGP. Ya, di sini cuma saran saja. Kita semua selaku pendidik saling support antara teman dan teman, terutama dengan siswa yang menurut kita belum mampu, dan kita harus dorong mereka supaya mencapai suatu tujuan Pak. Saya saja Pak Heri sebagai sampaian saya. Oke, terima kasih Pak Heri atas umpan baliknya, luar biasa sekali untuk memotivasi kita agar kedepannya pembelajaran itu menjadi lebih bermakna dan tentu berpihak kepada murid. Baik, terima kasih Bapak-Bapak sekalian atas waktunya. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan pada percakapan pasca observasi supervisi akademik. Baiklah, itulah tadi percakapan kami. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.